Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Jamilah dari kelas MD4A akan mempresentasikan tentang pengertian perbandingan dakwah dan pendekatan dakwah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan dakwah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita beralih pada pendekatan dakwah pada zaman Rasulullah SAW, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari perbandingan dakwah. Perbandingan dakwah berasal dari dua kata, yaitu ada perbandingan dan dakwah. Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata banding yang berarti persamaan. Selanjutnya, membandingkan itu adalah suatu aktivitas untuk membandingkan dua objek atau lebih yang nantinya akan dikaji lebih dalam lagi untuk mengetahui apa perbedaan maupun persamaannya. Selanjutnya, dakwah. Dakwah secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dan dakwatan. Artinya memanggil, menyeru, dan mengajak. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, bahwa dakwah itu merupakan salah satu aktivitas mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, atau yang biasa kita sebut adalah amar ma'ruf nahi mungkar, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mematuhi segala perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perintah menyeru kepada kebaikan terletak pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan dakwah adalah suatu proses untuk membandingkan dua metode dakwah atau lebih yang kemudian nanti akan dikaji lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana persamaan atau perbedaannya. Perbandingan dakwah bukan semata-mata untuk memperhatikan atau membedakan proses dakwahnya saja, namun juga kita memperhatikan berbagai metodenya, medianya, cara penyampaiannya, bahkan pesan-pesan dakwahnya itu sendiri. Perbandingan dakwah dapat dikatakan sebagai konsep yang dapat membandingkan antara dua objek dakwah atau lebih. Seperti contoh, misalnya ketika kita melihat seorang dai yang berdakwah di tengah masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki intelektual yang cukup kuat, misalnya seperti mahasiswa atau kaum-kaum terpelajar lainnya. Tentu saja semua media atau cara penyampaian atau pesan dari dakwah itu sendiri akan berbeda, karena jika seorang dai menggunakan bahasa-bahasa formal atau bahasa-bahasa yang belum memungkinkan untuk bisa dipahami oleh warga, tentu saja warga masyarakat biasa akan menjadi kesulitan untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Oleh karena itu, seorang dai harus bisa membandingkan masyarakat mana atau medan mana yang perlu disesuaikan dengan pesan dakwah yang akan disampaikan, baik itu dari aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek pendidikannya, bahkan aspek kebudayaannya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW atau pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Seperti yang kita tahu bahwa
Fase kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat atau bertahanus di Gua Hiro untuk mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah belum memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru kepada umatnya atau berdakwah kepada umatnya. Namun pada saat itu Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Namun setelah turun wahyu kedua, yakni surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW baru diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan bahwa tentang risalah ilmu, pengetahuan, dan akal merupakan 3 hal yang sangat penting dan merupakan suatu kenikmatan terbesar dari Allah. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, yaitu pemberi peringatan. Artinya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada umatnya agar siapapun yang menyalahi ketentuan Allah dan tidak menjauhi larangannya, maka Allah akan memberi peringatan akibatnya yang secara instan atau di kemudian hari. Kedua, mengagungkan Rabb atau Tuhan, agar manusia itu tidak menyombongkan diri, karena sebenarnya hakikat manusia itu berasal dari Tuhan atau dari Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Yang ketiga, membersihkan pakaian dan menghindari perbuatan dosa. Membersihkan pakaian ini konsepnya adalah jasmani, dan perbuatan dosa itu biasanya berkaitan dengan batin, sehingga agar manusia itu selalu bersih terhadap dosa, baik lahir dan batin. Kemudian yang keempat yaitu ikhlas. Poin yang terkandung dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7 ini menyimpulkan bahwa agar manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan selalu melibatkan Allah serta menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Adapun karakteristik atau sifat-sifat dakwah dari Nabi Muhammad SAW itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu dakwah dalam bidang ketuhanan. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya bangsa Arab sangat-sangat bodoh pada zaman jahiliyah karena mereka menyembah para berhala, dan metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan itu semua adalah dengan membasmi segala berhala-berhala yang tadinya berada di Mekah dan disembah oleh para umatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan banyak perlawanan dari kaum Quraisy. Mereka menganggap bahwa para berhala itu adalah leluhur mereka dan mereka yang memberikan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana caranya Rasulullah untuk mengajarkan ketauhidan kepada orang-orang yang ada di sana? Rasulullah dalam langkah pertamanya yaitu mengajarkan para sahabatnya untuk meyakinkan dengan tegas bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengajarkan akidah serta mendidik mereka, sebab akidah bukan hanya pengetahuan atau cukup dimengerti saja, namun akidah ini harus ditanamkan di dalam hati, karena akidah ini akan menyangkut banyak sekali aspek dalam kehidupan. Akidah ini akan menjadikan sebuah karakter dan perilaku manusia yang nantinya akan menjadikan Allah itu satu. Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan hal tersebut terlebih dahulu kepada sahabatnya, baru kemudian Rasulullah berdakwah di Mekah dengan cara-caranya tersendiri. Yang kedua yaitu dakwah dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa bidang pendidikan sangatlah mudah untuk dimasuki
kegiatan dakwah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdakwah dalam bidang pendidikan pertama kali di rumah sahabatnya, yaitu Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, yang dijadikan sebagai tempat pertama dakwah secara berkelompok. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah Al-Arqam ini sebagai tempat belajar mengajar? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya berdekatan dengan beliau. Jadi dekat juga dengan Ka'bah, sehingga memudahkan jamaah yang beribadah di Masjidil Haram. Di samping faktor keamanan menjadi salah satu hal penting untuk penyampaian dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga, rumah Rasulullah dijadikan sebagai tempat pembelajaran setelah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Nah, beberapa karakter metode dakwah Rasulullah pada bidang pendidikan ini, Rasulullah menggunakan beberapa metode, yaitu dialog, kisah, kemudian evaluasi, kemudian mengulang, kemudian analogi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada dakwah siriyah. Artinya dakwah yang memberikan metode-metode. Yang pertama itu ada tidak cepat-cepat membuka konfrontasi fisik terhadap umatnya yang sudah rusak akhlaknya dan perilakunya. Yang kedua itu tidak menyampaikan pesan secara terang-terangan begitu saja, kecuali memberikan peringatan umum, yaitu untuk mengetuk hatinya saja, untuk membuka hatinya saja, dan pendengaran masyarakat tentang perlunya perubahan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal yang dilakukan dalam metode siriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dengan memilih para kader yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki tingkat iman yang cukup kuat, kemudian tulus keimanannya, dan militan terhadap sikapnya. Artinya militan itu jadi kuat mental gitu ya. Nah, kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Karena Rasulullah beranggapan bahwa orang-orang yang memiliki ketulusan iman dan memiliki iman yang kuat akan lebih mudah diluluhkan hatinya dan akan lebih mudah setiap gerakan dakwahnya. Nah, jika kita bandingkan dengan masa kini dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang dakwah siriyah ini masih dipergunakan, yaitu dengan cara personal, karena memang secara personal itu biasanya dakwah penyampaiannya lebih mudah diterima dan lebih mudah cepat responnya. Selanjutnya yaitu dakwah melalui tulisan atau dakwah bil qalam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya melalui tulisan bukanlah cara yang baru dalam tradisi dakwah Islam, karena justru yang menjadi agent of change adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menggunakan metode dakwah melalui tulisan. Paling tidak ada 4 objek dakwah yang dijadikan penerapan dakwah bil qalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Raja Negus Najasyi dari Abisinia. Kedua yaitu Raja Heraklius, Kaisar Imperium Romawi yang berpusat di Konstantinopel pada saat itu. Kemudian Raja Khosrow dan Raja Muqawqis. Nah, apa isi dari tulisan dakwah bil qalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yaitu Rasulullah mendakwahkan ketauhidan atau teologis bahwa Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu mengonfirmasikan bahwa adanya Islam sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Yang ketiga yaitu surat ini sebagai sarana yang berperan untuk melapangkan jalan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dapat disimpulkan bahwa perbandingan dakwah pada masa kini dan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih diterapkan, karena pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelopor terbesar dalam
dakwah gitu. Jadi segala metode-metode yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih diterapkan saat ini karena memang sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang dapat berdakwah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengajak kebaikan kepada orang lain menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.